Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penuh sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah teguran sebagai cermin. Bagaimana teguran itu boleh menjadi cermin untuk diri sendiri? Firman Tuhan dalam Amos 7 ayat 15 mengatakan, "Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam buku Amos 7 ayat 10 hingga 17. Ini merupakan kisah Amos dan Amazia. Amos diusir. Mengapa? Ilustrasi. Jika kita mendengar orang lain menceritakan keburukan kita, tentu hati kita tidak suka. Itu memang wajar. Tidak ada seorang pun yang suka jika kesalahan atau perbuatan dosanya dibongkar. Dengan sebab yang sama, penolakan Amazia, imam di Betel, atas pemberitaan Amos itu boleh kita fahami. Nah, apa kisahnya? Inti pemberitaan Amos pasti membuat bangsa Israel resah. Respon negatif Amazia boleh kita katakan normal, karena pemberitaan seperti yang dilakukan Amos ini akan membuahkan pembalasan berupa kekerasan dalam konteks lain. Nah, Amos sendiri hanya menaati perintah Tuhan yang menyuruhnya pergi ke Israel. Dia bukan sedang mencari makan melalui nubuatannya. Dia bukan kategori nabi yang bernubuat di istana raja dan mendapat dukungan keuangan dari kerajaan. Amazia tidak mahu mengerti bahwa pemberitaan hukuman ini merupakan akibat langsung dari dosa-dosa Israel terhadap Tuhan, yaitu menginjak-injak keadilan dan kebenaran Tuhan. Sebagai imam, Amazia tidak lagi mewakili umat di hadapan Tuhan, tetapi sekadar menjadi pengisi kepada ritual keagamaan orang Israel sahaja. Inilah keagamaan yang palsu dan jelas ditolak oleh Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Jika teguran Tuhan datang, kita harus peka dan siap menerima, baik itu disampaikan Tuhan melalui orang lain maupun melalui pembacaan firman Tuhan secara langsung. Teguran tidak boleh kita anggap sebagai penghinaan, tetapi suatu kesempatan untuk kita memeriksa diri dan bertobat. Bahkan biarpun penghukuman itu tetap datang pada akhirnya. Kita perlu bercermin kepada teguran, karena kita manusia yang tidak sempurna. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita ingatkan diri kita untuk menjadikan teguran orang kepada kita sebagai cermin untuk memperbaiki diri. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dia memampukan kita. Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita boleh melihat teguran itu dari sudut positif untuk kita memperbaiki diri. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena memberikan kami kemampuan melihat teguran dari Tuhan itu sebagai cermin memperbaiki diri dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.